Bab 466 Suara Alam. Setelah masuk ke dalam mobil, pikiran Ouyang Sanshan mulai berputar. Adegan dirinya bersama Qin Haodong muncul kembali di depannya. Setelah dia meninggalkan kota Jiangnan beberapa waktu lalu, dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada dokter kecil yang tampan itu pada suatu saat. Berkat bantuan Qin Haodong, dia telah diselamatkan dari nasib diberikan sebagai hadiah. Karena penampilan Qin Haodong, dia diberi bantuan untuk membangun statusnya sebagai kakak perempuan di perusahaan. Berkat dia tidak perlu lagi khawatir diperlakukan sebagai piala. Dia tidak perlu lagi khawatir bersosialisasi dengan para bos kaya dan gemuk yang mendambakan kecantikannya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi begitu otaknya kosong, wajah tampan itu akan segera muncul. Setelah minum selama lebih dari 20 tahun, dia akhirnya merasakan seperti apa sakit cinta itu. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia terlalu menakjubkan. Dia punya banyak pacar, jadi dia tidak pernah menyatakan cintanya padanya. Dia hanya menyembunyikan cinta itu diam-diam di lubuk hatinya. Dia menggunakan kerinduan itu untuk menulis lagu hitnya, 100 Degrees of Longing. Dia tidak menyangka bahwa saat konsernya akan digelar, Qin Haodong akan berinisiatif meneleponnya. Apakah kerinduannya telah menyentuh surga? Setelah itu, pikirannya membanjiri seperti air pasang. Mengapa Haodong mengundangnya makan malam di malam hari? Mengapa mentraktirnya makan malam di rumah? Apakah dia juga menyukainya? Bagaimana jika dia memintanya untuk menginap di rumahnya malam itu? Bagaimana dia akan menanggapi jika dia melakukan sesuatu yang berlebihan? Haruskah dia menolak atau tidak? Setelah memikirkannya dalam perjalanan ke sana, pengawal dan sopir akhirnya mengantarnya ke rumah Qin Haodong. Tentu saja, dia tidak lagi membutuhkan pengawal setelah itu, jadi dia membiarkan sopir dan pengawalnya kembali dan beristirahat. Setelah dia membunyikan bel, Qin Haodong keluar untuk menyambutnya. Selebriti besar, mengapa wajahmu begitu merah, apakah kamu sakit? Ouyang Sanshan terlalu malu untuk mengatakan bahwa itu adalah hasil dari angan-angannya. Dia buru-buru berkata, tidak apa-apa, cuacanya mungkin terlalu panas. Qin Haodong berkata dengan heran, hari ini dingin, dan tidak ada matahari. Mendengar ucapannya itu, wajah Ouyang Sanshan memerah. Dia menjelaskan sambil terbata-bata, aku sedang latihan di sore hari, lampu di ruang latihan terlalu panas. Setelah dia selesai berbicara, karena takut Qin Haodong akan menanyakan pertanyaan yang lebih memalukan, dia buru-buru mengganti topik pembicaraan, Haodong, rumahmu benar-benar indah. Dia tahu betul berapa harga rumah seperti itu. Harganya paling tidak ratusan juta yuan. Tidak apa-apa, seorang teman memberikannya padaku. Kapan Anda tiba di Shanghai, apa yang Anda lakukan di sini, berapa lama Anda akan tinggal di sini? Saya baru tiba kemarin, kali ini, saya datang untuk belajar di Shanghai Medical College, saya khawatir saya akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kata Qin Haodong sambil membawa Ouyang Sanshan ke ruang tamu. Meja makan sudah penuh dengan hidangan yang telah dibuatnya. Baunya harum sekali, sudah lama sekali aku tidak menyantap hidangan buatanmu sendiri. Ouyang Sanshan pernah mencicipi masakannya di rumahnya sebelumnya. Dia tahu bahwa hanya dia yang bisa memasak hidangan yang berbau seperti itu. Kamu tidak bisa memakannya meskipun baunya harum. Qin Haodong menghentikan tangannya dari mengambil mangkuk dan sumpit. Sebelum kita makan, kita masih punya satu hal penting lagi yang harus dilakukan. Sesuatu yang penting, apa itu? Ouyang Sanshan bertanya dengan heran. Aku belum bisa memberitahumu, kau akan segera mengetahuinya. Qin Haodong berkata, tutup matamu. Ouyang Sanshan menutup matanya dengan patuh. Namun, kali ini, dia sangat gugup hingga jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Secara umum, adegan seperti ini adalah untuk sebuah pengakuan. Mungkinkah Haodong akan mengaku padanya? Apakah itu sebabnya dia mengundangnya makan malam di rumahnya? Jika memang benar-benar sebuah pengakuan, haruskah ia menerimanya? Jika ia langsung menerimanya, apakah ia akan merasa bahwa ia adalah gadis yang sangat santai? Jika ia tidak menerimanya, apakah ia akan bersedih dan tidak akan menyatakan perasaannya lagi di masa mendatang? Hanya dalam waktu singkat, benak Ouyang Sanshan dipenuhi berbagai pemikiran. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara Guqin yang merdu di telinganya. Suaranya sangat indah dan sempurna, penuh dengan pesona klasik. Sangat murni. Itulah suara alam. Musik itu bagaikan mata air jernih yang dapat menjernihkan pikiran orang. Saat itu, tak ada lagi pikiran yang tak karuan di benaknya, hanya musik. Dia telah menemukan jenis perasaan yang dicarinya. Perasaan itu sangat cocok untuk membantunya menampilkan pesona klasik yang diinginkannya, atau irama yang dimainkan dari Guqin. Tak mampu menahan diri, ia mulai bernyanyi, 100 derajat kerinduan dalam mimpi, mata terbuka, namun masih merindukan 1000 tahun, yang paling tak terlupakan adalah wajahnya. Qin Haodong awalnya ingin Ouyang Sanshan mengomentari keterampilan Guqin Jiasihan. Jika memungkinkan,
dia akan bergabung dengan grup musik Ouyang Sanshan. Melihat kedua orang itu sekarang, yang satu bermain sementara yang lain bernyanyi, koordinasi mereka sempurna. Selain itu, lagu ini yang belum pernah didengarnya sebelumnya, penuh dengan rima dan kerinduan yang mendalam. Itu mengingatkannya pada si kecil, Lin Momo, Hu Xiaoxian, Nalan Wushuang dan Qi Waner yang tertinggal di Jiangnan. Itu mengingatkannya pada wanita cantik yang ditemuinya di dunia kultivasi. Ketika pikirannya melayang, dia tiba-tiba terpesona. Tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu, suara Guqin memudar, dan suaranya menghilang. Baru pada saat itulah mereka bertiga perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehat mereka. Qin Haodong bertepuk tangan terlebih dahulu. Menakjubkan, Guqin dimainkan dengan sangat baik, dan suaranya bahkan lebih bagus lagi, itu adalah perpaduan yang sempurna. Ouyang Sanshan membuka matanya. Dia menatap Qin Haodong yang berdiri di sampingnya dan bertanya dengan heran, "Haodong, bukankah kamu memainkan ini?" Qin Haodong melambaikan tangannya. "Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan seperti itu?" Meskipun ia juga mahir dalam nada dan irama, ia tidak dapat mencapai konsepsi artistik Jia Xihan. Ouyang Sanshan meraih lengannya dan bertanya dengan penuh semangat, "Lalu siapa yang sedang bermain? Dari mana datangnya ahli Guqin seperti itu? Bisakah kau mengenalkan orang itu kepadaku?" Suara Guqin tadi telah membuatnya menemukan perasaan yang selama ini dicarinya. Jika orang itu bisa ikut serta dalam konsernya, itu pasti akan membuatnya bernyanyi dengan sempurna. "Guru Guqin." Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Tunggu dan lihat sendiri." Qin Haodong bertepuk tangan. Ia berkata ke kamar sebelah, "Keluarlah Xihan, ayo temui selebriti besar itu." Ouyang Sanshan melihat ke arah yang sedang dilihat Qin Haodong. Dia melihat seorang wanita tinggi dan cantik memegang Guqin di tangannya berjalan perlahan keluar. Setelah melihat Jia Xihan, dia mengerti mengapa pesona klasik dalam suara Guqin begitu murni. Orang yang memainkan karya yang begitu emosional adalah seorang wanita cantik yang penuh dengan pesona klasik. Jika dia tidak muncul di rumah Qin Haodong, Ouyang Sanshan akan mengira bahwa itu adalah karakter yang telah melakukan perjalanan dari masa lalu. Qin Haodong memperkenalkan mereka. Setelah itu, dia melambaikan tangan kepada mereka untuk duduk di meja makan. Mereka bertiga mengobrol sambil makan. Ouyang Sanshan berkata dengan penuh semangat, "Saudari Xihan, apakah kamu ingin bergabung dengan kelompokku? Saat ini kami membutuhkan seorang guru sepertimu." Jia Xihan tidak langsung setuju. Dia menoleh dan menatap Qin Haodong. Qin Haodong berkata, "Jangan lihat aku hanya bertanggung jawab untuk memperkenalkan seseorang kepadamu. Tugasku sekarang sudah selesai, sisanya, kalian berdua yang harus mendiskusikannya." Jia Xihan memikirkannya lalu berkata, "Saudari Sanshan, bisakah kau ceritakan padaku tentang situasi terkini bandmu, apa yang harus kulakukan jika aku bergabung?" Qin Haodong tersenyum tipis. Setelah melihat-lihat barang-barang di kedai teh Heming, gadis kecil yang sangat sederhana itu menjadi lebih dewasa. Dia sekarang tahu bagaimana cara menanyakan situasi tertentu sebelum memulai pekerjaan. Ouyang Sanshan berbicara tentang situasi kerja bandnya. Qin Haodong berkata, "Saya akan bertanya atas nama Xihan, berapa gajinya? Apakah jumlah ini cukup?" Ouyang Sanshan berkata sambil mengulurkan jarinya. "Hanya itu." Jia Xihan berkata dengan malu, "Gaji pekerjaan terakhirku juga 1.000 sebulan, namun, itu tidak cukup untuk biaya hidup." "Apa 1.000? Maksudku sekitar 1 juta, kalau ada konser, kamu akan dapat tambahan 10.000 setiap kali, nanti juga ada bonus akhir tahun di akhir tahun." Ouyang Sanshan sangat terkejut di dalam hatinya. Gadis kecil itu tampak pintar tetapi dia tampaknya tidak mengerti apapun. 1 juta, sebanyak itu. Jia Xihan awalnya terkejut, lalu berpikir sejenak dan berkata, "Saudari Sanshan, maafkan aku hanya ingin tinggal di Shanghai, aku tidak ingin pergi." Ouyang Sanshan berkata, "Kenapa, bukankah kamu sendirian, kenapa kamu harus tinggal di sini?" Dia benar-benar tidak mengerti keputusan Jia Xihan. Gaji yang ditawarkannya juga tidak rendah. Dia tidak punya keluarga atau anak, jadi mengapa dia ingin tinggal di Shanghai? "Ini, aku hanya tidak ingin pergi." Jia Xihan tidak menjelaskan lebih lanjut. Satu-satunya alasan dia tidak ingin pergi adalah karena Qin Haodong. Dia agak takut dengan masyarakat yang rumit itu. Dia hanya bisa mempercayai pria itu. Hanya dia yang bisa membuatnya merasa aman dengan tinggal di sana. Ouyang Sanshan berkata dengan sedikit penyesalan, "Kita bicarakan ini nanti saja, aku akan menawarkanmu kontrak jangka pendek sehingga kamu dapat membantuku dengan konser mendatang, aku akan memberimu gaji sebesar 100.000 yuan. Apakah ini baik-baik saja?" Jia Xihan tidak bertanya pada Ouyang Sanshan, sebaliknya dia menoleh ke Qin Haodong di sebelahnya. Melihat ekspresi bingung Ouyang Sanshan, Qin Haodong memberikan penjelasan singkat tentang keadaan Jia Xihan. Kemudian, dia berkata, "Xihan berasal dari pegunungan, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia,
dan memiliki sedikit pengalaman sosial, jadi, kamu harus mengajarinya lebih banyak di masa depan. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Jia Xihan, ini cukup bagus, saat kamu bekerja, kamu bisa tinggal bersama Suster Sanshan, kamu bisa kembali ke sini saat kamu punya waktu luang. Jia Xihan mengangguk. Aku akan mendengarkanmu. Setelah mereka bertiga selesai makan malam, terdengar ketukan lagi di pintu. Yang Jinlong dan Xiong Tiejun datang. Mereka telah memesan seluruh perusahaan pakaian dan bekerja lembur. Mereka akhirnya menyelesaikan semua pakaian Jia Xihan sebelum gelap. Dua perancang busana ahli telah membuat beberapa barang. Satu membuat pakaian antik, sementara yang lain membuat pakaian modern. Lebih dari selusin set dibuat untuk setiap jenis. Ada dua kotak besar yang penuh sesak. Qin Haodong mengangguk puas. Dengan pakaian itu, Jia Xihan tidak perlu menyiapkan pakaian untuk konser keesokan harinya. Dia mengeluarkan dua pil peningkat fisik dan memberikan masing-masing satu kepada Xiong Tiejun dan Yang Jinlong. Menempatkan keanggunan dan gengsi sebagai hal yang penting adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan anak buahnya. Dia tahu betul bahwa kedua orang itu telah bekerja dengan baik. Karena itu, mereka harus diberi penghargaan. Setelah menjelaskan fungsi dan nilai pil tersebut, Xiong Tiejun dan Yang Jinlong menelannya dengan ragu-ragu. Tidak lama kemudian, mereka langsung merasakan bahwa tubuh mereka yang telah disalahgunakan dengan anggur tiba-tiba penuh energi. Seolah-olah mereka telah kembali ke 20 tahun sebelumnya. Mereka sangat bersyukur. Pujian hari itu tidak luput dari perhatian. Mereka tidak hanya mendapat pengakuan dari bos, mereka juga menerima manfaat yang sangat besar. Setelah mereka pergi, Ouyang Sanshan juga pergi bersama Jia Xihan. Ketika dia pergi ke tempat Qin Haodong, meskipun dia belum menerima pengakuan yang diinginkannya dan sedikit kecewa, dia secara tak terduga telah menemukan harta karun, Jia Xihan. Dia harus segera berlatih dan berusaha menyempurnakan kerja sama tim mereka untuk konser mendatang. Keesokan paginya, Qin Haodong makan sarapan sederhana, lalu bergegas ke sekolah kedokteran Jiangnan. Meskipun ia telah menyelesaikan laporannya, ia masih belum pergi ke asrama. Menurut peraturan sekolah, paruh pertama tahun ajaran adalah waktu untuk pelatihan militer, di mana mereka harus tinggal di asrama sekolah. Bab 467 Teman Sekamar Baru. Itu adalah kedua kalinya Qin Haodong kuliah, jadi dia sangat akrab dengan kehidupan kampus. Dia menggunakan kunci untuk membuka asrama 508 yang telah diatur untuknya. Asrama itu dihuni 4 orang, dan kondisinya sangat baik. Kelihatannya rapi dan bersih, tetapi tidak ada seorang pun di dalam kamar. Tampaknya orang lain juga memiliki ide yang sama dengannya, jadi mereka tidak terburu-buru untuk pergi ke sana. Namanya sudah tertera di tempat tidur. Qin Haodong mencari tempat tidurnya, menata barang bawaannya, dan merapikan keperluan sehari-harinya. Saat itu, pintu terbuka dan seorang pria besar masuk. Pria itu tingginya sekitar 1,8 meter, tetapi beratnya 120 kg. Dia pria yang sangat gemuk. Pria gemuk itu membawa banyak barang di tangannya. Ketika dia melihat Qin Haodong setelah memasuki pintu, dia berkata dengan antusias, "Halo saudara, apakah kamu satu-satunya yang datang ke sini?" "Ya, aku yang pertama, yang lainnya belum datang." Qin Haodong membantunya menaruh barang-barang di tempat tidur. Mereka tinggal di lantai 5. Pria gemuk itu terengah-engah saat sampai di sana dengan begitu banyak barang. Dia terengah-engah dan kemudian mengulurkan tangannya ke Qin Haodong dan berkata, "Kita akan menjadi saudara yang berbagi asrama yang sama di masa depan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Zi Fubao, dan saya dari Timur Laut." Qin Haodong mengulurkan tangannya dan bertanya dengan heran, "Siapa namamu, apakah aku tidak salah dengar?" Pria gemuk itu tampaknya telah beradaptasi dengan reaksi ini. Dia berkata, "Ya, benar, namaku Zi Fubao." Qin Haodong tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Bung, namamu cukup menarik." Zi Fubao berkata tanpa daya, "Sulit untuk diprediksi, tidak ada cara lain, nama keluargaku adalah Zi, yang ditinggalkan oleh leluhurku, tidak ada yang bisa mengubahnya, dan nama keluarga ibuku adalah Fu. Mereka menganggapku sebagai harta karun karena mereka sudah tua saat aku lahir, jadi mereka memberiku nama ini. Meskipun nama ini agak aneh, tapi masuk akal, kami tidak menyangka akan ada platform pembayaran bernama Zi Fubao, sebenarnya, platform itu menggunakan nama saya." Qin Haodong tertawa dan berkata, "Sebenarnya, ini tidak buruk, nama Anda mudah diingat, dan membuat orang merasa senang, dengan nama Anda akan mudah meraup untung di masa depan." Zi Fubao sangat berani dan terus terang. Mendengar itu, dia pun tertawa. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar. Dalam percakapan itu, Qin Haodong tahu bahwa pria gemuk itu berasal dari Timur Laut. Keluarganya adalah orang terkenal dalam bisnis real estate, dia adalah bayi yang dititipkan di yayasan. Zi Fubao pindah dengan banyak tas. Kecuali beberapa kebutuhan pokok sehari-hari, sisanya adalah makanan khas setempat. Tidak heran pria itu begitu gemuk.
Dia mengeluarkan beberapa makanan ringan dan memberikannya kepada Qin Haodong. Mereka mengobrol sambil makan. Pada saat ini, pintu terbuka lagi, dan teman sekamar ketiga masuk. Pria itu terlihat jauh lebih tampan daripada pria gemuk itu. Tingginya 1,85 meter. Meskipun dia tidak setampan Qin Haodong, dia tetaplah pria yang tampan. Mereka membantunya menyimpan barang bawaannya, dan Zifubao menariknya untuk duduk, sambil menjejalkan setumpuk besar makanan ringan di tangannya. Kemudian mereka melanjutkan obrolan mereka. Mereka memperkenalkan diri satu persatu. Ketika orang lain mendengar nama Zifubao, dia tertawa terbahak-bahak seperti yang diharapkan. Zifubao berkata, "Sobat, kau belum memberitahu kami siapa namamu." Anak laki-laki tampan dan ceria itu berhenti tertawa dan menunjukkan ekspresi aneh dan malu. Zifubao berkata, Apakah ada yang memalukan jika memberitahu kami namamu? Apakah namamu lebih menarik daripada namaku?" Pria tampan itu tersenyum canggung lagi dan berkata, "Namaku Tian Boguang." Ketika si gendut mendengarnya, dia langsung berdiri dan berteriak, Ada nama seperti ini, meskipun tidak semenarik namaku, tapi lebih cabul dari namaku." Setelah itu, ia tertawa. Selama bertahun-tahun, namanya selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Hari ini, ia akhirnya bertemu seseorang yang namanya lebih lucu daripada namanya sendiri. Melihat namanya diterima, Tian Boguang tidak peduli lagi. "Saya tidak punya pilihan, orang tua saya semuanya dokter, saat masih sekolah. Mereka semua murid yang baik, tidak seorang pun pernah menonton novel terkenal, Pendekar Pedang Jin Yong, apalagi Tian Boguang, seorang ksatria harem terkenal yang muncul di dalamnya. Menurut peringkat keluarga kami, keluarga Tian kami seharusnya menggunakan kata, Bo, pada generasi ini. Dengan harapan bahwa saya dapat membawa kemuliaan bagi para leluhur, mereka memberi saya nama yang ajaib seperti itu." Petik 2. Begitu dia selesai menjelaskan, telepon Tian Boguang berdering di sakunya. Dia mengambil ponselnya dan hendak keluar untuk menjawabnya, tetapi dihentikan oleh Zifubao. "Kita akan menjadi saudara di masa depan, akan merepotkan jika kamu selalu keluar untuk menjawab telepon, lakukan saja di sini, aku berjanji kita tidak akan bicara." Setelah berpikir sejenak, Tian Boguang menekan tombol jawab. Kemudian mereka mendengar suara wanita yang manis keluar dari pengeras suara. "Sayang, kamu sudah sekolah, kamu harus memperhatikan tubuhmu dan jangan berbicara dengan gadis lain, aku akan menemuimu dalam beberapa hari." Setelah menutup telepon, mata Zifubao berbinar dan dia bertanya, "Kakak, apakah itu pacarmu?" Tian Boguang mengangguk. Zifubao berkata dengan nada iri, "Aku benar-benar iri pada kalian, kalian bisa menemukan pacar sesuka hati, tapi aku masih sendiri, sayang sekali aku gemuk." Saat dia berbicara, telepon Tian Boguang berdering lagi sebelum dia sempat menyimpannya. Setelah telepon diangkat, situasinya hampir sama seperti sebelumnya. Itu adalah pacarnya lagi. Kali ini, saat dia menutup telepon, Zifubao bertanya dengan heran sambil membuka matanya lebar-lebar, "Apakah itu pacarmu lagi?" Tian Boguang berkata dengan nada bangga, "Tidak mungkin, aku terlalu tampan, gadis-gadis ini tidak bisa berhenti ingin menjadi pacarku, jika aku tidak setuju, mereka akan sedih, itulah sebabnya aku punya banyak pacar." Begitu dia selesai bicara, panggilan ketiga pun datang. Kali ini panggilan dari seorang pacar. Zifubao tidak bisa duduk diam setelah itu. Dia melompat dari tempat tidur dan mencengkeram leher Tian Boguang dengan kedua tangannya yang besar. "Aku akan mencekikmu, kau seorang playboy, kau memonopoli begitu banyak gadis, tanpa mempertimbangkan perasaan kami." Mereka bermain sebentar. Qin Haodong mengulurkan tangannya dan menarik mereka. Baru kemudian Zifubao duduk kembali, terengah-engah. Dia mengeluh kepada Tian Boguang lagi, "Berapa banyak pacar yang kamu punya?" Tian Boguang berkata, 4 atau 5. 4 atau 5. Saya tidak tahu persisnya, jumlahnya berubah setiap hari, dan ada 2 gadis yang mengejar saya belum memikirkan apakah saya akan setuju atau tidak." "Sial, kau ingin membuatku marah, iya." Zifubao ingin bergegas dan memukul Tian Boguang, tetapi dihentikan oleh Qin Haodong dengan tergesa-gesa. "Dong, apakah kamu punya pacar?" Zifubao ingin mencari kenyamanan di Qin Haodong, tetapi dia kecewa. Qin Haodong mengangguk dan berkata, "Sekarang, selama kamu tidak terlalu gemuk, kamu akan punya pacar." Apa kau mencoba membuatku marah?" Zifubao berkata dengan marah, "Ayo, kita minum, aku yang traktir, aku akan membuatmu mabuk hari ini." Saat itu sudah tengah hari, dan mereka berjalan menuju gerbang sekolah sambil mengobrol dan tertawa. Di tempat seperti sekolah mereka, yang terpenting adalah restoran. Mereka menemukan restoran terbaik dan memesan hidangan terbaik. Seperti yang diharapkan, Zifubao kaya dan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Mereka bersenang-senang makan dan minum, tetapi mengingat salah satu teman sekamar mereka belum datang, mereka tidak minum terlalu banyak anggur. Setelah makan, mereka pergi ke sekolah bersama. Zifubao berkata, "Di masa depan,
kita akan menjadi saudara di asrama yang sama, harus ada peringkat, setiap orang harus melaporkan usia mereka. Setelah menyebutkan tanggal lahir mereka, Qin Haodong dianggap sebagai yang tertua. Zifubao berada di peringkat kedua, sedangkan Tian Boguang adalah yang termuda. Kata kedua memiliki arti yang unik di Timur Laut, jadi Zifubao sangat tidak puas dengan peringkatnya sendiri. Dia segera berkata, saya punya saran. Bagaimana kalau kita mengurutkannya berdasarkan berat? Berat badan saya 115 kg, jadi saya kakak laki-laki. Tian Boguang langsung berkata, itu bukan ide yang bagus. Kalau tidak, aku bisa menyarankan peringkat berdasarkan tinggi badan. Tinggiku 1,85 meter. Aku kakak laki-laki. Qin Haodong menatap mereka sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia sangat menikmati perasaan tulus di antara teman sekelasnya. Saat itulah 7 atau 8 gangster mendekati mereka, dipimpin oleh seorang pria kurus dengan rantai emas besar di lehernya. Mereka mendekati Qin Haodong. Gangster kurus itu menatap Qin Haodong dan berkata, wah, kudengar kau sangat sombong saat tiba di sekolah ini. Meskipun Zifubao terlihat sangat kasar, ia tetap mewarisi kebiasaan bisnis ayahnya. Melihat situasinya tidak baik, ia bergegas maju dan berkata, mereka adalah saudara-saudaraku, kakak-kakak, apa yang bisa kulakukan untukmu, kita bisa bicara, bagaimana kalau aku mengundangmu untuk minum? Tian Boguang menatap para gangster itu. Meskipun dia sedikit gugup, dia tetap mengikuti dan berkata, ya, kita semua adalah mahasiswa baru, apakah ada kesalahpahaman? Pria kurus itu mendorong Zifubao dan berkata, apa salah paham, itu bukan urusanmu, minggirlah secepatnya, atau aku akan menghajar kalian semua. Orang-orang itu terus bersikap agresif. Zifubao berbisik di telinga Qin Haodong, saudaraku, apakah kamu menyinggung seseorang? Qin Haodong baru saja tiba di Shanghai Medical College. Dia bisa menebak alasan mengapa orang-orang itu ada di sana. Mereka pasti ada hubungannya dengan Zhong Amuo. Tentu saja, dia tidak menanggapi serius para gangster itu, tetapi dia tidak ingin melibatkan kedua teman sekamarnya, yang baru saja dia temui. Kalian kembalilah ke sekolah dulu, aku bisa mengurusnya sendiri. Zifubao langsung tidak senang saat mendengarnya. Apa yang kamu bicarakan? Karena kita tinggal di asrama yang sama, kita adalah saudara, ini hanya masalah kecil, aku akan mendukungmu. Dibandingkan dengan Zifubao, Tian Boguang terlihat sedikit gugup, tetapi dia tetap berkata, ya, apapun yang terjadi, kita harus menanggungnya bersama. Omong kosong, kau tidak tahu siapa kami. Pria kurus itu berteriak marah, tanyakan saja pada orang lain dan cari tahu siapa aku, kau tidak boleh menyinggung perasaanku, keluar dari sini secepatnya, hari ini, kita harus mengajari orang ini bagaimana berperilaku. Kau mendengarnya, kakakku akan membiarkanmu keluar dari sini. Gangster berambut kuning lainnya berteriak. Diam, siapa kamu? Zifubao mengulurkan tangannya dan mengambil batu bata dari samping. Dia melotot ke beberapa orang dan berteriak, ini hanya perkelahian, pergilah ke timur laut dan tanya-tanya, aku tidak pernah takut pada siapapun. Dapat dilihat bahwa dia memang tidak takut bertempur. Pada saat itu, dia memegang batu bata di tangannya dan dia memiliki semangat kebanggaan yang militan. Benar sekali. Ini hanya pertarungan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun Tian Boguang sedikit takut dan kakinya gemetar, dia mengambil batu bata dari samping dan berdiri di belakang Zifubao. Karena dia sudah mengatakan bahwa mereka adalah saudara, dia tentu saja tidak bisa mengakui kekalahan di saat kritis. Jika dia berbalik dan lari, bagaimana dia bisa tetap menjadi saudara mereka di masa depan? Namun, dia tidak memiliki sifat kejam seperti Zifubao. Yang dia pikirkan adalah dia bisa meredakan tekanan. Bodoh, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Pria kurus itu melambaikan tangannya dan berkata, uruslah ketiga orang ini bersama-sama. Bab 468 tidak ada yang percaya kebenaran. Setelah mendengar perintah dari pria kurus itu, orang-orang di belakangnya bergegas mendekat sambil membawa batu bata di tangan mereka. Aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Zifubao berteriak. Sambil memegang batu bata di tangannya, dia bergegas seperti gunung. Tian Boguang mengikutinya dari dekat. Meskipun namanya aneh dan punya banyak pacar, dia hanyalah seorang pemula di bidang pertarungan. Kalau saja orang tuanya tahu dia akan berkelahi dengan orang lain di hari pertama sekolah, mereka pasti akan memberinya pelajaran. Tidak jauh dari gerbang Shanghai Medical College. Banyak mahasiswa yang menyadari situasi di sana, tetapi tidak ada yang mengenali ketiga mahasiswa baru itu. Mereka semua memilih untuk menonton dari kejauhan. Kalahkan mereka dengan keras. Pria kurus itu melompat dan berteriak. Zifubao adalah yang paling galak dan paling setia. Dia berdiri di depan Qin Haodong dan Tian Boguang. Namun, dalam hal pengalaman bertarung, dia masih kurang berpengalaman dibandingkan para gangster yang telah bertarung selama bertahun-tahun. Begitu dia bergegas ke arah mereka, seorang gangster memukul wajahnya dengan batu bata.
Akan tetapi, para gangster itu tidak tahu bahwa pria di balik pria gemuk itu adalah orang yang paling menakutkan. Gangster itu sedang mengayunkan batu bata. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya, lalu batu bata itu jatuh ke tanah. Saat itu, dia sudah bergegas ke depan Zifubao. Menghadapi situasi seperti itu, tentu saja Zifubao tidak akan bimbang. Dia membanting batu bata di tangannya dengan keras. Gangster itu berteriak dan jatuh ke tanah sambil menutupi kepalanya. Di mata orang lain, Qin Haodong dan dua orang lainnya dikelilingi oleh para gangster itu. Mereka pasti dalam bahaya. Mereka mungkin harus pergi ke rumah sakit sebelum pergi ke kelas. Namun yang tidak mereka duga ialah para gangster itu terjatuh ke tanah satu persatu akibat lemparan batu bata di tangan Zifubao sambil berteriak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Qin Haodong dan dua orang lainnya masih berdiri di sana dalam kondisi baik. Para gangster jatuh ke tanah, termasuk pria kurus itu, yang juga terkena batu bata. Zifubao tidak menyangka dia akan seberani itu. Dia memegang batu bata di tangannya dan berteriak penuh kemenangan, siapa lagi yang ingin mencoba? Kakak, kamu sangat hebat, kamu akan menjadi kakak laki-lakiku di masa depan. Tian Boguang mengacungkan jempol padanya. Orang-orang di sekitarnya juga membicarakannya. Siapa pria gendut ini, dia bisa melawan 7 atau 8 orang sendirian, dia pria yang sangat tangguh. Para perusuh itu benar-benar tidak berguna. Banyak orang dikalahkan oleh satu orang. Mendengar pujian dari penonton, Zifubao berseru dengan bangga, selama bertahun-tahun, aku tidak pernah kalah dalam pertarungan. Berbicara tentang itu, dia menoleh ke arah lelaki kurus itu dan berteriak, apa yang kau lihat, cepatlah keluar dari sini. Si lelaki kurus tak pernah menyangka bahwa ia akan dipukuli bersama 7 atau 8 temannya oleh seorang mahasiswa. Menghadapi laki-laki gendut yang mempunyai kemampuan bertarung luar biasa itu, ia tak berani berkata apa-apa lagi dan melarikan diri bersama anak buahnya. Zifubao melemparkan batu bata di tangannya ke tanah dan berteriak penuh kemenangan, beraninya kau bertarung denganku, kau harus berlatih selama beberapa tahun lagi. Dia menepuk-nepuk tanah di tangannya, lalu berbalik dan berkata kepada Qin Haodong dan Tian Boguang, bagaimana dengan kalian, apakah kalian baik-baik saja? Qin Haodong tertawa dan berkata, bagaimana kami bisa terluka jika kamu begitu kuat, kamu hebat. Sebenarnya, Qin Haodong telah membantunya secara diam-diam saat itu. Kalau tidak peduli seberapa ganasnya Zifubao, dia tidak akan bisa menandingi begitu banyak orang. Tian Boguang juga berkata, kakak gendut, kamu akan menjadi pengawalku penuh waktu di masa depan. Jika aku pergi menjemput gadis-gadis di masa depan, aku akan dijamin aman. Oh, aku tidak punya waktu untuk membantumu menjemput gadis-gadis. Saat mereka sedang berbincang-bincang, seorang gadis cantik tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ya ampun, wanita cantik ini pasti terpesona dengan keberanianku tadi. Zifubao menyeka air liur dari sudut mulutnya dan segera melangkah ke arah wanita cantik itu. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berdiri dengan postur yang luar biasa. Dia bahkan merasakan betapa tinggi dan tegapnya tubuhnya yang gemuk. Ketika dia mendekati si cantik itu dan hendak mengulurkan tangan gemuknya, si cantik itu melewatinya dan berjalan menuju Qin Haodong yang ada di belakangnya. Wanita cantik yang membuat Zifubao terpesona adalah Li Meiyu. Dia berkata kepada Qin Haodong, konser akan segera dimulai, mengapa kamu masih berjuang di sini, apakah kamu sudah membeli tiket? Zifubao berbalik dan menatap Qin Haodong dengan heran. Dong, apakah ini pacarmu? Qin Haodong mengangguk dan berkata, perkenalkan, ini pacarku Li Meiyu. Tepat saat itu, Li Meiyu menyela dan berkata, siapa yang berjanji menjadi pacarmu, aku hanya bilang akan memberimu kesempatan, sekarang kita gagal mendapatkan tiket, kalau aku tidak bisa melihat Ouyang Sanshan malam ini, jangan bahas itu lagi. Qin Haodong berkata, tenang saja, sangat mudah untuk mendapatkan tiket konser, aku jamin jika kamu bisa bertemu langsung dengan Ouyang Sanshan malam ini, bahkan tidak akan jadi masalah bagimu untuk berfoto dan makan bersamanya. Tepat saat dia berkata demikian, dia melihat Zifubao dan Tian Boguang sedang menatapnya. Zifubao bergegas mendekat dan memeluk Qin Haodong erat-erat sambil berkata, kakak, bisakah kamu mendapatkan tiket untuk konser Ouyang Sanshan? Tian Boguang juga bergegas mendekat. Ia memegang bahunya erat-erat dan berkata, kakak, aku penggemar berat Ouyang Sanshan, kau harus membawaku bersamamu. Apa yang kalian lakukan? Qin Haodong mendorong mereka menjauh. Aku bukan wanita cantik, kenapa kalian memelukku seperti ini? Jangan sampai orang lain salah paham bahwa kita sedang berpacaran. Mata Zifubao berbinar dan berteriak, kakak, aku penggemar berat Ouyang Sanshan, selama kamu bisa mendapatkan tiket konsernya, aku akan menjadi milikmu, kamu bisa melakukan apa saja. Qin Haodong tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Dia berkata, jangan buang-buang waktu, kamu sangat gemuk, dan tidak ada wanita yang menyukaimu, bagaimana aku bisa menyukaimu? Aku akan melakukannya. Tian Boguang bergegas maju dan berteriak,
aku lebih tampan dan lebih kurus darinya. Kakak, bisakah kau menjadikan aku sebagai anak buahmu? Qin Haodong segera berkata, baiklah, baiklah, jangan membuatku sakit lagi. Kalau tidak, aku akan muntah. Zifubao berkata, kakak, asal kamu bisa membelikanku tiket, aku akan mengeluarkan uang untuk makanmu dalam 3 tahun ke depan. Tian Boguang berkata, asalkan kamu bisa memberiku tiket, aku akan mencuci semua pakaian, kaos kaki, dan barang-barangmu lainnya di masa mendatang, aku berjanji akan mencucinya sampai bersih untukmu. Asalkan kamu mendapatkan tiketnya, kamu akan menjadi bos asrama kita yang layak di masa depan, kalau ada yang menentangnya, aku akan langsung melawannya. Demi mendapatkan tiket konser Ouyang Sanshan, kedua orang itu terus menjanjikan berbagai hal kepada Qin Haodong. Baiklah, ini hanya tiket, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Kemudian Qin Haodong mengulurkan tangan dan mengeluarkan 4 tiket konser dari sakunya. Ini tiket untuk konser malam ini, aku akan memberikan 1 tiket untuk kalian masing-masing. Sambil berkata demikian, dia memberikan tiket itu kepada mereka. Ouyang Sanshan telah memberinya 4 tiket sehari sebelumnya. Awalnya, dia ingin menjual 2 tiket di sekolah dengan imbalan sejumlah uang saku, tetapi sekarang tampaknya dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Li Meiyu mengambil tiket di tangannya, lalu melihatnya dengan saksama dan berseru, ya Tuhan, ini tiket VIP terbaik di barisan depan, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Qin Haodong tersenyum dan berkata, sangat mudah, saya hanya menelepon Ouyang Sanshan dan dia mengirimkan tiketnya kepada saya. Jangan membanggakan diri. Mereka memutar mata mereka ke arahnya pada saat yang sama. Qin Haodong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, tidak ada yang percaya kebenaran. Zifubao berkata, secara umum, tiket VIP di baris depan tidak akan dijual, saudaraku, apakah kamu yakin ini bukan tiket palsu? Tian Boguang langsung berkata, saudaraku, tiket palsu itu ilegal, kita tidak akan ditangkap, kan? Qin Haodong melotot ke arah mereka dan berkata, apakah kalian menginginkannya atau tidak, kembalikan saja. Ya, aku hanya bercanda denganmu. Mereka berdua berkata dengan tergesa-gesa. Qin Haodong menatap Li Meiyu lagi dan berkata, baiklah, apakah aku telah memenuhi tugasmu secara berlebihan, bukankah seharusnya sudah waktunya untuk memenuhi bagianmu dari perjanjian itu? Baiklah, aku akan pindah ke rumahmu malam ini. Namun, selama pelatihan militer, sekolah tidak mengizinkan siswa meninggalkan asrama, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar percakapan mereka, Tian Boguang dan Zifubao tiba-tiba membelalakan mata dan berkata, kakak, hubungan kalian berkembang terlalu cepat, apakah kalian akan tinggal bersama sekarang? Li Meiyu tersipu dan berkata, apa yang kamu bicarakan, kita hanya akan tinggal di rumah. Baiklah, kami bisa mengerti. Walaupun mereka berkata begitu, wajah mereka menunjukkan apa yang mereka pikirkan. Qin Haodong tahu bahwa masalah ini semakin tidak dapat dibenarkan. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, cantik, izinkan aku memperkenalkan mereka padamu. Mereka berdua adalah teman sekamarku yang baru, dia adalah Zifubao, dan dia adalah Tian Boguang. Zifubao, Tian Boguang. Metode itu berhasil. Setelah mendengar nama mereka, Li Meiyu tiba-tiba tidak dapat menahan tawa. 2 jam kemudian, mereka sudah siap dan pergi ke konser Ouyang Sanshan. Meskipun masih ada 2 atau 3 jam sebelum konser, sudah ada banyak orang di depan tempat konser. Ouyang Sanshan memiliki semua jenis penggemar. Penyanyi terkenal itu memang berpengaruh. Poster-poster besar Ouyang Sanshan terpampang di mana-mana, dan para penggemar yang antusias berteriak dan bersorak sambil meniup trompet. Orang-orang itu menghasilkan banyak uang bagi para pengusaha kecil yang menjual lampu neon, stiker, dan spanduk. Beberapa penggemar yang tidak membeli tiket mencari-cari tiket. Sebagian dari mereka memegang banyak uang di tangan, sebagian berpura-pura sedih, dan sebagian lagi bahkan memegang spanduk bertuliskan, berikan aku tiket. Jadilah pacarmu. Penampilan Zifubao bahkan lebih berlebihan. Dia menulis Ouyang di sisi kiri wajahnya dan Sanshan di sisi kanan. Ada 3 kata di dahinya, aku mencintaimu. Dia tampak seperti penggemar berat. Tian Boguang tidak mau menunjukkan kelemahannya. Dia memegang bendera di kedua tangannya dan terus mengibaskannya sambil berteriak. Sebaliknya, Li Meiyu jauh lebih tenang daripada mereka, tetapi dia berpakaian rapi. Gaun sutra putih panjang menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah dengan sempurna. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi yang tingginya lebih dari 10 cm, jadi dia tampak sangat tinggi. Qin Haodong menatapnya dan berkata, apakah kamu tidak takut diganggu orang lain saat berpakaian seperti ini? Ada begitu banyak orang yang menonton konser. Li Meiyu melotot padanya dan berkata, lalu untuk apa aku membutuhkanmu? Baiklah, oke, kamu menang. Setelah Qin Haodong berkata demikian, dia membiarkan Zifubao dan Tian Boguang berdiri di kedua sisi, dan dia berdiri di belakang Li Meiyu. Mereka melindunginya dengan berdiri dalam bentuk segitiga.
Tian Boguang menyodok Zifubao dan berkata, "Kakak gendut, kamu tidak punya pacar, penggemar wanita yang menjual dirinya demi tiket itu cantik sekali, kenapa kamu tidak menyerahkan tiketmu saja?" Zifubao berkata, "Ayolah, aku penggemar berat Ouyang Sanshan, bahkan jika aku akan melajang seumur hidupku, aku tidak bisa menyerahkan tiketku, ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk mendekati Ouyang Sanshan dalam hidupku." Berbicara tentang itu, dia menyeringai dan berkata, "Jika kamu bersedia menukarkan pacarmu dengan tiket di tanganmu, aku akan membiayai kuliahmu." Bab 469 Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sambil memegang tiket di tangannya erat-erat, Tian Boguang berkata dengan tegas, "Jangan bermimpi. Bahkan jika aku mengkhianati pacarku, aku tidak bisa mengkhianati Sanshan." Zifubao tertawa dan berkata, "Kamu berbicara seperti pria yang serius, kamu telah mengkhianati pacarmu berkali-kali." Tepat saat dia berbicara, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku, lalu dia menjerit. Tian Boguang terkejut. "Apa yang terjadi, kakak gendut? Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba memerasku? Percayalah, aku tidak akan memberimu tiket apapun yang terjadi." Orang-orang di sekitar juga terkejut mendengar lolongan Zifubao yang memekakkan telinga. "Ada apa dengan temanmu ini, di siang bolong, mungkinkah dia diserang?" Walaupun suara orang itu tidak terlalu keras, namun suaranya jelas terdengar oleh beberapa orang. Namun, saat itu, Zifubao tidak peduli. Ia meringis kesakitan, dan wajahnya yang putih dan bersih membengkak. Ia memegang kaki kirinya dengan kedua tangan dan melompat-lompat di tanah. Li Meiyu berkata, "Ada apa denganmu?" Wajah Zifubao sedikit rileks. Dia menunjuk seorang gadis dengan gaun selempang terbuka di depannya dan berkata, "Dia menginjak kakiku." Mereka semua melihat ke arah kaki gadis itu. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah, yang tingginya sama dengan milik Li Meiyu. Tingginya lebih dari 10 cm. Melihat sepatu hak tinggi yang tinggi dan tipis seperti paku, mereka semua merasa kasihan pada Zifubao. Meskipun akhirnya bulan September tiba, cuaca di Shanghai sangat panas. Zifubao hanya mengenakan sepasang sandal, akan sangat menyakitkan jika ia terinjak oleh sepatu hak tinggi itu. Saat ini, kakinya yang gemuk membengkak dengan cepat seperti kaki babi. Kakinya tampak biru dan ungu, orang-orang akhirnya tidak tahan lagi. Mereka memperhatikan gadis itu, tetapi gadis itu bersikap seolah-olah dia tidak melihat Zifubao sama sekali. Dia tidak peduli padanya. Tian Boguang menyodoknya dan berkata, "Hei, kamu menginjak kaki temanku." Gadis itu kemudian berbalik, menatap Tian Boguang dan Zifubao, dan berkata dengan tidak sabar, "Memangnya kenapa, aku tidak melakukannya dengan sengaja, ada begitu banyak orang di sini, dan kakinya begitu besar, apa kau bisa menyalahkanku?" Zifubao tiba-tiba menjadi tidak senang dan berkata dengan tidak puas, "Kamu menginjakku, apakah kamu menyalahkanku?" Padahal, dia bukan orang yang pelit. Meski diinjak-injak, kalau ceweknya minta maaf, nggak apa-apa. Tapi dia nggak ngangka kalau ceweknya bakalan ngamuk. Bukan cuma nggak minta maaf, malah dia yang disalahkan. "Jika aku tidak menyalahkanmu, siapa yang harus kusalahkan? Apakah kau masih anak-anak? Kau sudah sangat tua sehingga kau bahkan tidak bisa menjaga kakimu sendiri, siapa yang bisa kau salahkan untuk ini?" Setelah mempertimbangkan, gadis itu tampak tidak setuju. Dia menunduk menatap sepatu hak tingginya, mengangkat kepalanya dan berteriak, "Sepatuku Hermes dan harganya 70 atau 80 ribu yuan, kalau sepatuku rusak, apa kamu sanggup membayarnya?" Ketika dia mengatakan itu, dia berani dan percaya diri. Tidak ada permintaan maaf sama sekali di wajahnya. Sebaliknya, dia penuh dengan rasa jijik dan ketidakpedulian. Tampaknya dia benar-benar menyalahkannya, meskipun dialah yang telah menginjak kaki Zifubao. Tian Boguang berkata dengan marah, "Nona muda, apa yang kau bicarakan? Apakah maksudmu temanku sengaja meluruskan kakinya agar kau bisa menginjaknya? Apa yang salah dengan kata-kataku? Ini hanya kasus kecil dan bukan masalah besar. Kau seharusnya senang, jika kau merusak sepatuku, kau tidak akan mampu membayar ganti rugi." Pada saat ini, dia meletakkan tangannya di pinggul, menunjukkan temperamen yang sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya. Dia tampak seperti wanita jalang yang suka bertengkar. Qin Haodong awalnya tidak menanggapinya dengan serius. Jika dia meminta maaf, itu akan baik-baik saja. Namun wanita itu tidak hanya menahan diri untuk tidak meminta maaf, tetapi juga memarahi Zifubao dengan agresif, itu sudah melampaui batas kemampuannya. Namun sebelum dia sempat berbicara, seorang pria jangkung tiba-tiba mendekat dan berkata kepada gadis itu, "Ling Ling, apa yang terjadi?" Pria itu mengenakan setelan Armani edisi terbatas dan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Dia tampak sombong. Dia bertanya kepada gadis itu, "Mengapa kamu begitu marah, siapa yang menindasmu?" Gadis itu menunjuk ke arah Zifubao dan berkata, "Si gendut sialan itu yang menendang sepatuku dengan kakinya, ini sepatu hak tinggi Hermes edisi terbatas yang kau belikan untukku, dia tidak akan mampu membelinya jika sepatuku rusak." Setelah mendengar perkataannya,
pria itu segera berjongkok dan menyentuh pergelangan kakinya yang putih dan lembut. Dia berkata dengan wajah sedih, tidak masalah jika sepatunya robek. Apakah kakimu terluka? Tidak, tapi pria gendut ini sangat menyebalkan. Sepertinya akulah yang harus disalahkan. Setelah berkata demikian, wanita itu melotot ke arah Zifubao dengan wajah penuh rasa jijik. Mendengar percakapan mereka, Zifubao sangat marah karenanya. Dia berkata, siapa maksudmu, kau menginjakku? Oke, aku tidak peduli apakah kakimu terluka atau tidak, kakiku terluka, kau harus memberiku penjelasan. Setelah itu, ia melepaskan tangannya yang menutupi kakinya, lalu menunjuk kakinya yang bengkak dan berkata, lihat kakiku terluka parah. Pria itu berdiri, menatap Zifubao dengan jijik dan berkata, kamu orang besar, itu bukan masalah besar, tidakkah kamu merasa malu karena masih berteriak seperti itu? Zifubao sangat marah. Baru saja, wanita itu bersikap tidak masuk akal dan dia pikir pria yang datang akan sedikit lebih baik. Namun, pria itu bahkan lebih tidak masuk akal. Dia berkata dengan marah, kau bersikap acuh tak acuh setelah menginjak kakiku, aku tidak memintamu untuk meminta maaf, tetapi kau harus tahu kesalahanmu. Gadis itu memegang lengan pria itu dan berkata, Go Hao, lihat betapa ganasnya pria gendut ini, kau harus memberinya pelajaran untukku. Saat itu, dia adalah gadis yang sangat nakal, tetapi dalam sekejap mata, dia berubah menjadi gadis kecil yang baik. Perubahan yang luar biasa itu membuat banyak orang menggelengkan kepala secara diam-diam. Pria itu menepuk pundaknya dan berkata, sayang, orang seperti ini tidak punya sopan santun, jangan berdebat dengannya. Setelah mendengarkannya, Qin Haodong sangat marah hingga tertawa. Ia menyadari bahwa ia tidak tahu banyak tentang dunia. Beberapa orang begitu tidak tahu malu sehingga perilaku mereka jauh melampaui imajinasinya. Dia menghentikan Zifubao yang hampir kehilangan kesabarannya dan berkata kepada pria itu, pacarmulah yang menginjak kaki temanku, bagaimana bisa kau berkata begitu? Pria itu melirik Qin Haodong dan berteriak dengan arogan, bocah mainan, mengapa kau berbicara padaku, apakah kau tahu siapa aku? Qin Haodong berkata, aku tidak perlu tahu siapa dirimu, aku hanya tahu bahwa wanitamu telah menginjak kaki temanku, kau harus minta maaf. Kenapa kau meminta kami untuk minta maaf? Pria itu berkata dengan arogan, temanmu pantas diinjak karena dia tidak berhati-hati, itu bukan salah kami. Begitu dia berkata demikian, mukanya tiba-tiba berubah kesakitan, dia menjerit dan melompat dengan kaki kirinya di dalam pelukannya. Melihat itu, Qin Haodong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Li Meiyu, yang selama ini diam, akan mengambil tindakan. Dia menginjak punggung kaki pria itu dengan sepatu kristalnya. Gadis itu segera memegangi pria itu dan melotot ke arah Li Meiyu sambil berteriak, apa kau gila, kenapa kau menginjaknya? Tidakkah kau merasa malu, kau seorang pria, bagaimana kau bisa berteriak dan membuat keributan seperti itu? Lagi pula, bagaimana kau bisa menyalahkanku, pria itu yang tidak menjaga kakinya sendiri, dia pantas diinjak, itu bukan salahku. Li Meiyu membalas semua ucapan tak tahu malu pasangan itu tadi. Mata gadis itu menyala-nyala karena marah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kakak ipar, kamu hebat sekali, sudah saatnya kamu menunjukkan kekuatanmu. Tian Boguang langsung mengacungkan jempol kepada Li Meiyu. Bahkan Zifubao, yang tadinya berdiri dengan satu kaki, tertawa terbahak-bahak. Keren sekali. Seperti kata pepatah, balaslah dengan uang mereka sendiri, orang jahat perlu dipoles oleh orang jahat. Li Meiyu melotot padanya dan berkata, apa yang kau katakan, menurutmu siapa yang jahat? Zifubao segera mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya yang gemuk. Aku salah, kakak ipar, kamu berlaku adil dan menghukum tindakan jahat. Wajah Li Meiyu sedikit rileks, dan dia benar-benar lupa untuk mempedulikan gelarnya. Pria itu menjejakkan kakinya dan berteriak pada Li Meiyu, beraninya kau menginjak kakiku, kau tahu siapa aku. Li Meiyu menundukkan kepalanya dan memeriksa sepatu kristalnya. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu merusak sepatuku, kamu harus membayarnya, tapi kurasa kamu tidak mampu membelinya. Gadis itu berteriak, apa, bukankah itu hanya sepasang sepatu murah, bisakah kau bandingkan sepatumu dengan sepatuku, sepatu Hermes edisi terbatas. Qin Haodong tiba-tiba terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti dunia wanita. Saat ini, mereka masih bersaing memperebutkan harga sepatu. Apakah sepatu Hermes Anda luar biasa, apakah edisi terbatas ini berharga? Li Meiyu berkata dengan ekspresi bangga, sepatu kristal saya dibuat oleh Master Italia Popov, sepenuhnya buatan tangan, hanya ada satu pasang di dunia, dan harganya 1,2 juta yuan. Bagaimana mungkin, kenapa kamu tidak bilang saja harganya 12 juta yuan, sepatumu palsu, sama sekali tidak sebanding dengan sepatuku. Melihat wanita itu masih berdebat, Qin Haodong merasa sedikit kesal. Dia melenturkan jari telunjuknya dan menjentikannya terus-menerus, dua tembakan tak terlihat menembus udara. Ketika tembakan mengenai sepatu wanita itu, sepatu hak tinggi edisi terbatas miliknya patah di bagian tumit.
Sepasang sepatu hak tinggi dengan tinggi lebih dari 10 cm itu tiba-tiba putus, dan akibatnya sangat serius. Gadis itu tidak dapat berdiri dengan kokoh dan jatuh ke tanah. Jatuhnya sangat berat, dan posturnya sangat istimewa. Kakinya terbuka lebar, dan ujung roknya terangkat ke pinggang, memperlihatkan tubuh bagian bawahnya ke pandangan semua orang. Mata para lelaki di sekitarnya terbelalak lebar. Wanita itu hanya mengenakan celana dalam kasual yang seksi. Gaun itu sangat terbuka, karena ukurannya sangat kecil. Gaun itu hanya hiasan, dan bahannya masih transparan. Kelihatannya dia tidak mengenakan apapun. Hal itu membuat mereka berpikir bahwa pasangan itu akan melakukan sesuatu setelah konser, jadi dia mengenakan pakaian dalam seksi di balik rok selempangnya. Apa-apaan ini? Wanita ini sangat kasar. Dia mengenakan celana dalam yang sangat bagus di baliknya, dia sangat kasar. Qin Haodong tidak memperdulikannya. Ia berkata kepada wanita itu dengan nada menggoda, "Apa yang salah dengan kualitas sepatu hak tinggi edisi terbatas Hermes milikmu? Tumitnya mudah sekali patah, apakah itu palsu?" Gadis itu tidak punya waktu untuk peduli dengan sarkasme Qin Haodong saat itu. Dia segera bangkit dari lantai dan merapikan roknya, tetapi sepasang sepatu hak tinggi telah menjadi sepatu datar. Situasinya tampak terlalu memalukan. Baik Si Fubao maupun Tian Boguang tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir mengalir di wajah mereka. Meskipun kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan, pembalasan datang terlalu cepat. Itu benar-benar tamparan di wajahnya. Pria itu diinjak oleh Li Meiyu begitu dia pamer. Tepat ketika wanita itu membanggakan betapa hebat dan berharganya sepatu hak tingginya, dalam sekejap mata, sepatunya rusak. Tuhan benar-benar punya mata. Bab 470 Aku akan membalas dendamu. Wanita itu malu dan marah. Dia baru saja jatuh, yang membuatnya merasa sangat malu. Dia tidak lagi peduli dengan citra dan perilakunya. Dia membentak Si Fubao, "Sialan, pria gendut, kau yang melakukannya. Kau merusak sepatu hak tinggiku." Si Fubao tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Sambil memegang kakinya yang terluka, dia berkata, "Aku terus memegang kakiku dan tidak bergerak dari tempat ini, bagaimana mungkin aku bisa melakukan apapun pada sepatumu? Itu karena sepatumu palsu, sepatumu tidak cukup bagus, bagaimana mungkin kamu bisa menyalahkan orang lain?" Wanita itu pun tidak tahu harus berbuat apa. Ia berbalik dan memeluk lengan pria itu sambil menangis. "Sayang, bantu aku melampiaskan amarahku sekarang, kamu lihat sendiri bagaimana mereka menindasku." Pria itu menahan rasa sakit dan meletakkan kakinya yang terluka di tanah. Melihat mereka dipukuli berulang kali, dia merasa sudah waktunya untuk menunjukkan identitasnya. Dia berteriak kepada Qin Haodong dan yang lainnya, "Kalian sudah keterlaluan, apakah kalian tahu siapa saya? Saya Zhou Guohao dari keluarga Zhou di Shanghai." Setelah mengatakan itu, dia menegakkan punggungnya dan merasa bahwa Qin Haodong dan yang lainnya akan segera menundukkan kepala dan meminta maaf ketika mereka mendengar identitasnya, dan bahkan berlutut untuk meminta maaf. Namun, orang-orang di depannya tidak menanggapi sama sekali setelah menunggu lama. Melihat bahwa dia ingin menyombongkan diri, Qin Haodong berkata kepada mereka, "Apakah kalian pernah mendengar tentang keluarga Zhou?" Li Meiyu langsung menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Dia baru saja pindah ke Hong Kong dan tidak begitu mengenal situasi di Shanghai. Tian Boguang berkata, "Ketika saya masih SMA, ada toko sup domba dan pai daging Zhou di gerbang sekolah, rasanya lezat sekali." Si Fubao berkata, "Ada ruang pedikur Zhou di lantai bawah, ruang itu dirobohkan oleh polisi sebelum aku datang ke sini, mereka membawa 20 atau 30 pelacur bersama mereka." Setelah itu mereka tertawa lagi. Melihat orang-orang itu memandang rendah dirinya, Zhou Guohao hampir gila karena marah. Namun, ia berencana untuk menghadiri konser tersebut dan tiketnya terbatas. Ia tidak memerintahkan pengawal untuk mengawalnya. Meskipun ia diolok-olok oleh beberapa orang berkali-kali, ia tidak punya pilihan selain berteriak dengan getir, "Aku akan mengingatmu, tunggu aku." Setelah itu, Zhou Guohao dan wanita itu berbalik untuk melanjutkan antrean, tetapi kakinya telah diinjak oleh Li Meiyu, yang membuatnya berjalan dengan sedikit pincang. Wanita itu kehilangan sepatu hak tingginya dan tampak sangat canggung. Mereka berdiri berdampingan dan sangat lucu. Setelah tertawa beberapa saat, Tian Boguang berkata, "Ini hebat, sudah lama sekali saya tidak bersenang-senang seperti ini." Si Fubao berkata dengan menyesal, "Kakimu tidak terluka, mereka berdua masih bersikap tidak masuk akal saat menginjak kakiku. Tidak apa-apa bagi seorang wanita untuk melakukannya, karena aku tidak akan pernah memukul seorang wanita, tapi aku benar-benar ingin menamparkan wajah pria itu." Qin Haodong tertawa dan berkata, "Itu mudah, aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu segera." Si Fubao berkata, "Kakak, jika kita benar-benar bertarung, apakah kita bisa menonton konsernya?" Itulah yang paling membuatnya khawatir. Kalau tidak, dia pasti sudah menamparkan Zhou Guohao saat itu. Qin Haodong berkata, "Jangan khawatir,
kita tidak perlu melakukannya sendiri, nanti akan ada yang membantu kita. Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak mempercayainya. Tian Boguang berkata, jika seseorang menamparkan orang itu, aku akan memberimu air pencuci kaki selama sebulan. Zifubao berkata, aku akan mentraktirmu minuman setiap hari. Qin Haodong tersenyum dan menoleh ke Li Meiyu. Cantik, apa ada yang ingin kau katakan, misalnya, bagaimana kalau berciuman? Li Meiyu berkata, bagaimana mungkin, kamu bukan Superman, jika seseorang menamparkan Zhou Guohao, aku akan menciummu. Setuju. Qin Haodong memberi isyarat oke. Aku akan memenuhi keinginanmu dalam waktu 10 menit. Pada awal pendaftaran, orang-orang dalam antrian mulai perlahan-lahan bergerak maju. Seorang pria muda dan seorang wanita berdiri di depan Zhou Guohao dan gadis itu. Pria itu mengenakan kaos berlengan pendek, dan otot-ototnya kencang. Tampaknya dia sering pergi ke pusat kebugaran. Wanita itu tinggi dan ramping, mengenakan gaun merah muda. Meskipun penampilannya biasa saja, bentuk tubuhnya sangat seksi. Qin Haodong memilih kesempatan yang tepat. Dia diam-diam melepaskan kekuatan tak terlihat dan menepuk pantat wanita itu. Sebagai seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat ketiga, mudah baginya untuk mengendalikan ki langit dan bumi. Kekuatan itu hampir sama dengan kekuatan telapak tangan orang biasa. Wanita bergaun merah itu tengah asyik mengobrol dengan pacarnya ketika tiba-tiba merasakan tepukan di pantatnya. Ketika melihat tangan pacarnya berada di depan dada, dia pun berbalik dengan marah. Zhou Guohao berdiri di belakangnya. Tak perlu dikatakan lagi, dialah yang menganiayanya. Rock, kau akan mati. Wanita berbaju merah itu cukup cerdik. Tiba-tiba dia mengangkat kakinya, dan salah satu sepatu hak tingginya menginjak kaki Zhou Guohao yang tidak terluka. Zhou Guohao sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam, berhayal tentang cara membalas dendam terhadap Qin Haodong dan teman-temannya setelah konser. Ketika wanita bergaun merah itu berbalik, dia merasakan sakit yang luar biasa di kakinya sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia langsung menjerit kesakitan. Wanita di sebelah Zhou Guohao adalah Hao Lingling. Ketika dia melihat wanita berbaju merah itu tiba-tiba berbalik dan menginjak kaki Zhou Guohao, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, dasar wanita gila, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu menginjak kaki pacarku? Wanita berbaju merah itu berkata dengan marah, urus saja suamimu, kalau dia berani menyentuh pantatku lagi, aku akan menghajarnya. Zhou Guohao sangat marah. Ia tidak menyangka akan mengalami nasib buruk hari itu. Ia telah diinjak-injak oleh seorang wanita di belakangnya, dan sekarang ia diinjak-injak oleh wanita lain di depannya. Ia sangat marah. Dia berkata dengan marah, omong kosong, kapan aku menyentuh pantatmu? Pemuda itu tentu saja percaya pada pacarnya. Dia melambaikan tinjunya ke arah Zhou Guohao dan berteriak, lihatlah dirimu, kamu cacat, aku tidak akan berdebat denganmu kali ini, jika kamu berani bertindak seperti bajingan lagi, aku akan menghajarmu sampai mati. Setelah itu, mereka berdua melotot ke arahnya, lalu berbalik dan melanjutkan antrean. Zhou Guohao merasa sangat dirugikan. Sebagai anggota keluarga Zhou, dia tidak pernah dirugikan seperti itu. Namun, karena tidak ada pengawal di sekitarnya, dia hanya bisa menahannya. Qin Haodong menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya dia tidak berhasil. Sepertinya dia harus melakukannya lagi. Beberapa menit kemudian, dia menemukan kesempatan lain dan menyentuh pantat wanita berbaju merah itu lagi dengan ki aslinya. Kali ini, wanita berbaju merah itu sangat kuat. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan menamparkan wajah Zhou Guohao. Entah mengapa, Zhou Guohao kembali dipukuli dan menjadi marah. Dia berteriak marah kepada wanita berbaju merah, apa kamu gila? Kenapa kamu menamparku? Begitu dia selesai berbicara, dia merasa semuanya menjadi gelap di depannya. Pemuda itu meninjunya 2 kali. Nak, kalau kamu berani bertindak tidak senonoh lagi, aku akan meminta polisi menangkapmu. Setelah mengatakan itu, pemuda itu masih merasa khawatir. Dia bertukar tempat dengan wanita berbaju merah dan berdiri di depan Zhou Guohao. Nak, tunggu dan lihat saja, kalian semua. Zhou Guohao menjadi gila. Apa yang terjadi? Zifubao dan yang lainnya jelas-jelas melihat dia dipukuli. Setelah dihukum oleh wanita berbaju merah, mereka tiba-tiba merasa sangat senang. Tian Boguang mengacungkan jempol kepada Qin Haodong dan berkata, kakak, kamu hebat sekali, aku akan menepati janjiku, aku akan mencuci semua kaos kakimu. Zifubao juga berkata dengan gembira, saya juga orang yang menepati janji, mulai sekarang, mari kita minum setiap hari. Qin Haodong menoleh ke arah Li Meiyu. Li Meiyu menatapnya dengan saksama dan bertanya dengan bingung, bagaimana kamu melakukannya? Dia selalu berada di samping Qin Haodong dan tidak melihat apa yang telah dilakukannya. Mengapa wanita berbaju merah menamparkan Zhou Guohao 2 kali? Apakah kamu ingin tahu? Qin Haodong menunjuk pipinya dan berkata, jika kamu ingin tahu, kamu harus menepati janjimu terlebih dahulu.
Dia mengira Li Meiyu tidak akan menciumnya di depan umum, tetapi dia meremehkan keingintahuan seorang wanita. Meskipun Li Meiyu ragu-ragu, dia tetap mencium pipinya. Lalu dia bertanya dengan wajah merah, katakan padaku, apa yang terjadi? Baik Zifu Bao maupun Tian Bo Guang tetap membelalakkan mata mereka. Kakak iparku sangat kuat sehingga dia bisa menepati janjinya. Qin Haodong menyentuh pipinya dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya menebak. Li Meiyu tahu bahwa dia telah ditipu. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Qin Haodong. Di mata orang lain, tindakan seperti itu seperti menggoda pasangan. Zhou Guohao menahan rasa sakit di kakinya. Dengan bantuan Hao Lingling, dia akhirnya menemukan tempat duduknya. Ketika dia duduk, dia terkejut menemukan Qin Haodong dan 3 orang lainnya duduk di depannya. Dengan status Zhou Guohao, ia hanya membeli tiket untuk baris kedua konser karena tiket untuk baris pertama tidak terjual sama sekali. Tiket tersebut dipesan oleh penyelenggara dan diberikan kepada tamu istimewa yang berstatus. Namun, dia tidak percaya bahwa keempat orang di depannya memiliki status yang tinggi. Bagaimana mereka bisa duduk di barisan pertama? Dia berteriak pada Zifu Bao, dasar gendut, di mana kamu mencuri tiketmu? Hao Lingling juga berteriak dengan agresif, apa kau tidak tahu kalau tiket untuk baris pertama tidak dijual sama sekali? Tiket itu hanya diberikan kepada tamu yang berstatus. Kau pasti duduk di kursi yang salah. Cepat kembali ke tempat dudukmu. Jelaslah bahwa mereka hanya bersikap sombong. Pada hari-hari biasa, mereka tidak akan sebodoh itu. Namun, mereka sangat marah saat itu, karena tidak lagi bersikap rasional. Hao Lingling berpikir, jika bukan karena pria gendut itu, Hermes edisi terbatas miliknya tidak akan rusak. Dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Bahkan celana dalam yang paling rahasia pun terekspos di depan semua orang. Zhou Guohao berpikir, jika saja ia tidak bertemu dengan si gendut, nasibnya tidak akan seburuk itu. Kedua kakinya terluka berturut-turut, dan ia bahkan ditampar 2 kali. Baru pada saat itulah Zifu Bao melihat bahwa Zhou Guohao lah yang berbicara di belakangnya. Ia segera mengangkat tiket di tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki status yang tinggi, orang-orang yang berstatus tinggi duduk di depan Anda, ada apa, apakah Anda marah, apakah Anda tidak senang? Tapi tidak ada cara lain. Ada kesenjangan antara identitas orang-orang. Anda hanya bisa duduk di barisan belakang. Zhou Guohao sangat marah hingga tidak dapat berbicara. Hao Lingling menangis, kau merusak sepatu hak tinggiku, kau harus memberiku penjelasan hari ini. Keduanya penuh amarah, dan keduanya melampiaskannya pada Zifu Bao. Kalian berdua bajingan tak tahu malu, sudah cukup. Zifu Bao tidak senang. Kakinya bengkak, dan dia bahkan tidak bisa memakai sandalnya. Kedua orang itu benar-benar memintanya untuk mengganti sepatu hak tingginya. Mereka terlalu tidak tahu malu. Hao Lingling benar-benar lupa dengan pelajaran yang pernah dialaminya sebelumnya. Dia dengan arogan menunjuk hidung Zifu Bao dan berteriak, kau merusak sepatu hak tinggiku, kau harus memberiku ganti rugi, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhou Guohao juga menangis, dan wanita itu menginjak kakiku, hari ini, aku akan membalas dendam padamu. Qin Haodong berbalik dan menatap mereka dengan dingin. Kalian ingin membalas dendam pada kami, bukan? Kalau begitu aku akan membalas dendam pada kalian. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.